aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, vaksinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Satu rubrik di mana kita akan mengangkat tema-tema seputar pembahasan akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan akidah kita, menetapkan kita semua di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas syurutu la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, al-yaqin, al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, as-sidq, al-mahabbah. Ini sudah kita bahas secara terperinci. Al-ilmu artinya harus kita ilmui kandungan la ilaha illallah. Al-yakin artinya harus kita yakini dengan kuat, ya, yang dengannya hilanglah segala keraguan. Yang ketiga, kita harus qabul, menerima makna yang terkandung di dalamnya. Al-inqiyad, tunduk kepada konsekuensi yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah al-ikhlas, artinya kita mengucapkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah as-sidq, sesuai antara ucapan dengan hati. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu kita harus menjadikan Allah sebagai cinta kita yang terbesar, sebagai cinta kita yang tertinggi. Loyalitas kita karena Allah, rasa cinta dan benci kita dibangun semuanya atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ma'asyiral muslimin, di pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas syarat-syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah al-i'tirafu birisalatihi, membenarkan risalah beliau, bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir, yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Kita taati seluruh perintahnya, kita tinggalkan seluruh larangannya, kita benarkan semua berita-berita yang disampaikan olehnya. Dan yang terakhir, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah diajarkannya. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita memasuki bagian yang baru yang berjudul Nawaqidu asy-syahadataini. Nawaqid asy-syahadataini, perkara-perkara yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, beliau berkata, nawaqidus syahadataini
pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Hiya nawaqidul Islam, atau biasa juga disebut dengan pembatal-pembatal keislaman. Lianna syahadataini huna humallatani yadkhulul mar'u bin nutqi bihima fil Islam. Karena dua kalimat syahadat ini keduanya adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam agama Islam. Wan nutqu bihima i'tiraf bimadlulihima. Dan mengucapkan dua kalimat ini, yaitu dua kalimat syahadat, artinya i'tiraf. Kita membenarkan kandungan dari dua kalimat ini. Waltizamu bil qiyami bima taqdiyanih. Dan kita berusaha komitmen, ya, dan melaksanakan apa-apa yang menjadi konsekuensi dua kalimat ini, yaitu kalimat syahadataini. Min ada'i sya'airil Islam, dari mulai kita melaksanakan syiar-syiar agama Islam. Fa idza akhalla bihadzal iltizam faqad naqada ta'ahhudul ladzi ta'ahhada bihi hina nataqa bisyahadatain. Tetapi apabila kita lepaskan satu demi satu, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah satu demi satu ikatan yang dengannya kita mengikat diri kita melalui kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau berkata, wa nawaqidul islami kathiratun. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Qad aqada lahal fuqaha fi kutubil fiqhi baban khasan wa sammuhu babur riddah. Dan para ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka telah menulis satu bab khusus yang mereka beri judul babur riddah. Bab riddah, riddah artinya murtad. Maka di dalam babur riddah tersebut, para ulama fikih dari semua mazhab berbicara tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Wa ahammuha asyaratu nawaqid. Dan yang paling penting dari pembatal-pembatal itu ada 10. Dzakaraha Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Apa saja itu ma'asyiral muslimin? Yang pertama adalah di antara contoh-contoh pembatal keislaman, asyirku fi ibadatillah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Jadi menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, ya, bagi orang yang meninggal dalam kondisi belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyembelih bukan karena Allah, meminta bukan kepada Allah, menisbatkan pengaturan alam semesta kepada selain Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh telah Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka.
wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kata beliau, di antara perkara yang membatalkan keislaman menurut ijma' para ulama adalah berdoa, meminta, memanggil selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengangkat musibah atau mengharapkan kebaikan. Jadi ini yang kedua, ya, yaitu berdoa, meminta, berharap, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa yang diminta tersebut adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Haula'i syufa'auna indallah, mereka lah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyeru mereka beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat, yang lebih menyimpang daripada orang-orang yang menyeru, yang berdoa, yang meminta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mengabulkan doa mereka sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena ini poin yang kedua harus kita hindari, berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kalau kita meminta, langsunglah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku ini amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Dan dekatnya Allah dengan kita lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan sungguh kami lebih dekat kepada mereka bahkan dibandingkan urat nadi mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ya, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang untuk meminta, memohon, memanggil dalam doa-doa kita selain nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, di antara nawaqidul Islam atau nawaqidus syahadatain adalah man lam yukaffiril musyrikin, yaitu orang Islam yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Ya, tidak mau mengkafirkan orang kafir atau tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Ini termasuk ke dalam apa? Pembatal keislaman ma'asyiral muslimin. Karena secara tidak langsung dia telah menolak begitu banyak ayat Al-Qur'an. Misalnya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Begitupun dia telah mengingkari firman Allah Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama lain selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan dia pun telah mengingkari firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Dia pun telah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, ya. Jadi ini berbahaya sekali, ya. Oleh karenanya alhamdulillah, ya, pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia Pusat MUI telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya ideologi pluralisme.
Pluralisme itu adalah satu ideologi di mana kita dituntut untuk meyakini semua agama itu benar. Ya, itu bertentangan dengan akidah Islam. Ya, bahkan bertentangan dengan semua akidah agama di muka bumi ini. Karena kenapa? Setiap agama meyakini kebenaran agamanya. Bahkan orang Yahudi meyakini kebenaran agamanya. Orang Nasrani meyakini kebenaran agamanya. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita adalah meyakini inna dina indallahil Islam. Urusan mereka mau meyakini kebenaran agama mereka, ya biarkan saja, iqraha fid din. Kita tidak bisa memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam, ya. Tetapi kita dipaksa membenarkan keyakinan selain daripada Islam. Ini adalah min nawaqidil Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat di antara pembatal dua kalimat syahadat adalah man i'taqad anna hadiya ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyihi. Siapa yang meyakini bahwa ada petunjuk selain daripada petunjuk nabi yang lebih sempurna dan lebih baik. Ini bahaya ini, ma'asyiral muslimin. Apa itu? Di antara pembatal keislaman atau pembatal dua kalimat syahadat adalah meyakini ada syariat yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih mulia dibandingkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, atau meyakini ada hukum yang lain yang lebih baik dari hukum Rasulullah. Kalladzi yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmi Rasul. Sebagaimana orang-orang yang mendahulukan hukum-hukum tagut dibandingkan hukum-hukum Rasul, hukum-hukum yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa yufaddiluna hukmal qawanin ala hukmil Islam, dan meyakini bahwa undang-undang yang dibuat manusia lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa sampai kepada derajat apa? Membatalkan keislaman, ma'asyiral muslimin. Ayatnya banyak sekali dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun." Siapa yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah, maka dia dihukumi kafir, zalim, fasik dan lain sebagainya. Oleh karenanya berhati-hati. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ada hukum yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum, ya? Dan kita kalau khutbah kan menyampaikan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan adalah yang diada-adakan dalam agama. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, di antara pembatal keislaman kata beliau, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bih. Siapa saja yang tidak menyukai alias membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ya, walaupun dia tetap mengamalkannya, dia keluar dari Islam. Membenci, tidak menyukai syariat yang dibawa oleh Rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia keluar dari Islam. Hal ini, ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-28, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka selalu mengikuti apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dan tidak menyukai apa-apa yang mendatangkan keriduan Allah, maka terhapuslah amal-amal mereka. Surat Muhammad ayat yang ke-28. Yang selanjutnya yang keenam, ma'asyiral muslimin, di antara pembatal dua kalimat syahadat adalah man istahza bi syai'in min dinir rasul au thawabihi au iqabihi kafar. Siapa yang mengolok-ngolok
mempermainkan, menghina agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, atau mengolok-olok Al-Quran, atau mengolok-olok syiar-syiar agama yang maklum bid-daruri minad din, syiar-syiar agama yang sudah dimaklumi bahwa dia bagian dari perintah Allah dan Rasulnya, maka dengan perbuatan tersebut dia keluar dari Islam. Mengolok-olok, mempermainkan, menjadikan bahan candaan Allah, Rasul, Al-Quran, salat, atau perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang jelas bahwa itu bagian dari agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 65, Allah katakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian mengolok-ngolok? La ta'tadhiru. Tidak perlu kalian minta maaf, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama, kata beliau, adalah as-sihr, yaitu melakukan ilmu sihir. Dan hukum sihir ini Allah rinci di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, di mana Allah berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Dan orang-orang Bani Israel mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Dan sesungguhnya Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Yu'allimunan nasa sihr. Kekafiran mereka itu karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Di pertengahan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan Harut dan Marut, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Dan kedua malaikat itu tidak mengajarkan kepada seorang pun kecuali sebelumnya mereka berkata, innama nahnu fitnatun, kami ini hanyalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ yang mempelajari sihir divonis kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, surah Al-Baqarah ayat 102. Yang kedelapan, ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang membatalkan keislaman adalah muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu berpihak kepada orang-orang musyrik atau menolong orang-orang musyrik di dalam memerangi kaum muslimin. Masya Allah ya. Jadi dia muslim, tetapi dia berpihak kepada musyrikin, berpihak kepada kafirin untuk menyerang kaum muslimin. Ini membatalkan keislaman. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, yaitu kepada orang-orang musyrikin, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Yang kesembilan, ma'asyiral muslimin, di antara pembatal keislaman, man i'taqad anna ba'dhan nasi yasa'ahu al-khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini bolehnya sebagian manusia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasa'a Khidru al-khuruju an syariati Musa, lalu mereka berkata sebagaimana Nabi Khidir
diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, ini sudah kufur ucapan ini. Saya tidak lagi ikut syariat Nabi Muhammad. Saya sudah sampai kepada puncak. Saya langsung beribadah kepada Allah tanpa syariat Nabi Muhammad. Ini kufur ma'asyiral muslimin. Meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad, ini adalah di antara nawakidul Islam. Fahuwa kafirun. Ini adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam kekafiran. Ya, sebagaimana sebagian orang hari ini mengatakan, saya sudah tidak lagi wajib salat. Kenapa? Saya sudah yakin. Saya sudah tidak lagi wajib puasa karena saya sudah tingkatan ma'rifat. Puasa, salat itu tingkatannya syariat. Ini bahaya. Ya, meyakini bolehnya kita keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya, maka ini adalah di antara nawakidul Islam. Yang terakhir yang beliau sampaikan ma'asyiral muslimin, di antara contoh-contoh pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillah. Al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bihi, dia tidak mengamalkannya. Jadi ilmu tidak mau dia cari, amal tidak mau dia kerjakan. Tapi mengaku dirinya Islam. Islam KTP atau yang sejenisnya. Tidak ada ilmu tentang agama ini, tidak juga mengamalkan agama Islam. Ini bisa sampai keluar dari Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Allah katakan, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu atas peringatan yang kalian sampaikan mu'ridun. Jadi Allah gelari orang-orang yang berpaling dari agama ini mu'ridun. Ya, Allah gelari orang-orang yang mu'ridun, yang berpaling dari agama dengan gelar kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu amma unziru mu'ridun, atas apa yang kalian seru mereka berpaling. Begitupun di dalam surat As-Sajdah ayat 22 Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rabbmu, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, kemudian mereka berpaling, ya, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin beberapa contoh, dan sebenarnya pembahasan ini sangat luas, ya, dalil-dalilnya sangat banyak, ya. Disampaikan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih yang berjudul Babur Riddah, ya. Babur Riddah, ya, tentunya di antara perkara yang membatalkan keislaman, ya, yang hari ini sedang ramai dan ini sangat berbahaya, apa itu? Berani menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ini pun perkara yang sangat berbahaya. Ya, perkara yang sudah dimaklumi, sudah jelas bahwa dia adalah perkara yang haram dalam agama. Ya, dan semua orang tahu bahwa itu haram. Lalu seseorang berusaha untuk mengatakan bahwa itu halal. Ya, dengan mencari-cari dalil, ini pun termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditech dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi, fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan
bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik, mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbread tipe ARD BM55X bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga. Mesin Magbread tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa satu buah ice cream barrel cantik dan berkualitas. Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat, dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade, beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan, multifungsi. Selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang usaha jajanan populer yang unik dan menguntungkan? Dengan mesin waffle taiyaki tipe open mouth ETYK1 dari Maxindo, Anda bisa langsung memulai usaha waffle taiyaki dengan lebih mudah dan menguntungkan. Bisa diaplikasikan pada berbagai macam tipe usaha, mulai dari booth jajanan, kafe, hingga resto. Taiyaki ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kita akan bacakan pertanyaan yang masuk, tetapi Masya Allah, qadarullah masya'a fa'al, terjadi gangguan saluran konektivitas internet kita bermasalah. Jadi di kesempatan yang kedua ini biasanya kita sampai jam 8, kita hanya membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Setelah itu insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini pun pertanyaannya tidak sesuai dengan materi, tapi kita baca. Saya mau bertanya, keputihan yang keluar tapi tidak sampai di celana, apakah membatalkan wudhu dan sholat? Ada gelembung kecil dari farji, apakah juga membatalkan sholat? Wallahu a'lam bishawab ya. Para ulama mengatakan keputihan itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengkategorikannya ke dalam kategori haid, ada yang mengkategorikannya bukan haid. Pendapat yang paling kuat adalah dia bukan darah haid. Artinya dia hukum asalnya adalah sesuatu yang suci, artinya tidak najis. Ya, kecuali kalau itu keluar berupa darah. Tapi kalau berupa keputihan, wallahu a'lam bishawab, itu hukum asalnya sesuatu yang tidak dihukumi najis. Ya, tidak dihukumi najis dalam arti tidak masuk kategori haid. Dan para ulama menyebutkan dalilnya bahwasanya Nabi SAW apabila di bajunya ada bekas dari air mani, maka beliau memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk mengeriknya apabila sudah kering dan memerciknya apabila masih basah. Dan tentunya air mani yang mengenai pakaian beliau adalah yang tercampur dengan rutubatul mar'ah, dengan bagian basah yang ada di farj, kemaluan wanita. Seandainya itu najis, tentunya yang terkena baju Nabi itu pun najis. Ya, artinya harus dicuci, tidak cukup dengan sekedar dikerik atau dipercik. Dan ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa basah atau keputihan tersebut adalah tidak najis. Allahu a'lam bishawab ya. Pertanyaan yang selanjutnya, air keluar sedikit setelah istinja, apakah itu juga membatalkan wudu? Wallahu a'lam bishawab, ya membatalkan wudu. Itu disebut dengan wadi, air wadi. Dia najis dan juga membatalkan wudu. Tiba-tiba saat sholat terasa ada gelembung tapi tidak merasakan buang angin, apakah juga membatal? Tergantung, kalau gelembungnya di dalam perut, ya itu tidak. Tapi kalau itu kita yakin keluar, seperti keluarnya kentut angin, maka dia membatalkan. Jadi tergantung di mana gelembung itu. Kalau gelembung itu di dalam perut, ya di dalam dubur, di dalamnya, di atasnya, maka itu tidak. Tapi kalau dia keluar, ya walaupun kita tidak mendengar suara atau mencium bau, tapi kalau kita yakin telah keluar angin dari dubur kita, maka itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.